Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Laoparian. Di kesempatan video kali ini kami akan mentutorialkan cara mengatasi baut blok mesin yang mengalami dol ya guys ya. Oke, di sini untuk baut bloknya ini sudah parah sekali ya guys ya. Udah berapa kali ganti packing block sama packing kop, tapi olinya tetap rembes ya, karena di bagian baut yang 4 biji, baut mesinnya yang 4 biji terjadi dol atau slack 1 biji ya guys ya. Makanya untuk kerapetan di bagian blok sama kopnya terjadi kurang presisi ya guys ya. Jadi untuk dratnya ini kan drat 11 guys, jadi susah kita cari untuk sok-sokan yang 11 ya. Caranya tinggal kalian langsung senai saja ya, menggunakan sok-sokan 12. Caranya begini ya guys ya, karena kita kalau mau cari sok-sokan yang 11 12 itu susah sekali ya guys ya, atau yang 14 11 juga susah. Jadi kita lanjut saja, kita lakukan bikin atau kita kasih drat 12 saja ya guys ya. Nanti setelah itu baru kita kemudian kasih baut ya, baut yang original bawaan motor, kemudian baru kita bor. Lanjut kita lakukan proses pengetapan lagi menggunakan drat 11 ya guys ya. Karena kalau kita mau cari yang sok-sokan 13 11 itu susah sekali ya guys ya. Jadi caranya begini ya guys ya, simple, ndak rumit ya, murah-murah gampang ya, mudah-mudah gampang. Tapi ya mau dimana lagi ya guys ya, cuman ini satu-satunya cara. Kalau ndak mau dicor ulang ya guys ya, tapi untuk daerah saya ini agak sulit ya, tukang cor kemudian bubut tulang. Jadi kita lakukan kita kerjakan secara manual saja ya guys ya. Oke guys, ini sudah kita lakukan pengetapan ya, atau kita kasih drat menggunakan sok-sokan 12 ya guys ya. Karena untuk baut tusuk satenya menggunakan drat 11 ya guys ya. Jadi kita sok dulu menggunakan sok 12, kemudian kita masukin baut 12. Saya rekomendasikan menggunakan baut yang orisinil ya guys ya. Jangan pakai baut yang biasa dijual di pasaran atau yang warna kuning, karena tidak awet nantinya ya guys ya. Jadi usahakan menggunakan baut 12 yang original bawaan motor ya guys ya, atau bisa menggunakan baut tangga ya guys ya. Nah setelah itu kita kasih lem ya. Setelah drat 12 nya jadi, lanjut kita lakukan pengeleman dulu ya. Bisa menggunakan lem baut juga bisa, lebih bagus, tapi kami kehabisan ya untuk lem bautnya. Jadi kita menggunakan lem Alteco atau lem Cina ya guys ya. Nah setelah itu, setelah dikira rat, kemudian diamkan sebentar ya guys ya, biar nanti untuk bautnya bisa kencang secara dan lemnya juga sudah kering ya, kering permanen. Baru kita lakukan proses pemotongan untuk bautnya ya guys ya. Nah kita potong pelan-pelan ya guys ya, jangan sampai kena di bagian blok mesinnya, nanti bisa fatal ya guys ya, bisa mengakibatkan kebocoran kembali. Gerindanya juga pelan-pelan ya guys ya, pelan-pelan tapi pasti, dan jangan lupa seruput kopi ya guys ya. Ini sudah berapa bengkel yang tangani ya guys ya, tapi berkali-kali turun mesin tapi tetap saja mengalami slack ya. Udah berapa kali dibikinkan sok-sokan baut ya. Dan untuk sok-sokannya juga ndak kuat ya guys ya. Ada ya, tapi ndak kuat karena di mana ya guys ya, di bagian mesin ini kan panas ya guys ya. Mungkin itu yang bikin ndak awet sok-sokan di bagian blok mesinnya. Jadi solusinya ini kita lakukan pengetapan menggunakan 12, kemudian baru kita bor ulang lagi nanti ya guys ya. Mudah-mudahan awet dan tahan lama ya guys ya. Untuk informasi ini untuk
sudah pernah dicor ulang ya, tapi tidak kuat juga ya guys ya. Jadi makanya kita cari solusi yang lain ya guys ya. Caranya kita lakukan menggunakan baut ya. Kita bikin sok-sokan menggunakan baut tangga atau bekas baut tangga 12 ya guys ya, yang original. Nah, setelah kepotong untuk bautnya yang tadi, kemudian kita titik dulu ya menggunakan mata obeng ketok. Kita cari titik tengahnya biar nanti center dan lurus ya guys ya. Nah, setelah itu kita lakukan pengeboran menggunakan mata bor yang paling kecil ya guys ya, biar meminimalisir terjadinya kemiringan. Nah, kalau kita langsung menggunakan mata bor 10, nanti takutnya di bagian bor-borannya terjadi kemiringan, jadi nanti tidak bisa center sama blok mesinnya. Jadi caranya kita lakukan pengeboran dulu menggunakan mata bor yang paling kecil ya guys ya, biar nanti setelah terbentuk untuk lubangnya, setelah lurus dikira center untuk lubang bor-borannya. Lanjut kita lakukan pengeboran nanti menggunakan mata bor 10 ya guys ya. Dan jangan lupa seruput kopi. Nah, kalau untuk mata senainya banyak ya yang dijual, mata senai 11 yang di pasaran ya guys ya. Tidak terlalu susah nyarinya, berbeda dengan sok-sokan yang 11 13 itu agak susah ya guys ya. Jadi mau di mana lagi ya guys ya, kita tawarin ke konsumennya, kita cor ulang untuk blok mesinnya. Tapi karena konsumennya juga sudah pernah melakukan cor-coran, jadi tidak awet juga. Jadi caranya kita kasih solusi, kita lakukan kita bikin sok-sokan menggunakan baut ya guys ya. Oke, setelah terbentuk ya, atau setelah lubang bor-borannya sudah dalam ya guys ya, atau sudah sama kedalamannya kiri sama yang kanan ya guys ya, baru kita lakukan pengeboran menggunakan mata bor yang 10 mili ya guys ya, karena kita mau kasih derat yang 11, jadi kita lakukan pengeboran menggunakan mata bor 10. Dan jangan lupa seruput kopi. Oke, ini kita lakukan pengeboran dulu ya guys ya, menggunakan mata bor 10. Dan harus berhati-hati sekali ya guys ya, harus center, harus lurus kiri kanan bawah atas ya guys ya, harus diperhatikan. Nah, jika kalian menggunakan menggunakan bor duduk ya ndak masalah ya guys ya, tapi agak kesusahan ya kalau ndak kalian bongkar total. Tapi kalau kalian ndak mau bongkar total ya, di ngebornya juga pelan-pelan ya guys ya, tapi harus betul-betul lurus nanti, biar nanti untuk baut mesinnya yang 4 biji ini bisa center sama blok sama silinder kopnya. Oke, pelan-pelan saja ya guys ya. Nah, setelah dikira lurus ya untuk bor-borannya, kemudian kita lanjutkan lagi pengeborannya ya guys ya, pelan-pelan tapi pasti. Nah, kalau untuk baut mesinnya ini rata-rata untuk motor ya menggunakan drat 11 ya guys ya. Jarang yang menggunakan drat 10 sama yang 12. Ada ya, seperti di Vario 125 menggunakan drat 12 ya guys ya. Tapi kalau untuk Supra, Mio, Beat itu menggunakan drat 11. Jadi agak kita kesusahan ya untuk nyari sok-sokan yang 11 13 atau yang 11 12, 14 11 juga susah ya guys ya. Jadi solusinya kayak gini ya guys ya. Oke, kita asah dulu ya untuk mata bornya biar makannya juga banyak ya guys ya, biar cepat dalam di bagian bor-borannya. Oke, ini kita lakukan pengeboran, dan untuk mata bornya juga harus menggunakan mata bor baja ya guys ya, jangan menggunakan mata bor yang putih, karena untuk baut yang kita bor ini tidak main-main ya guys ya, baja ya guys ya. Jadi harus diperhatikan, harus diperhatikan ya guys ya. Proses pengeborannya juga pelan-pelan ya guys ya. Yang penting nanti untuk bor-borannya tidak terjadi kemiringan.
Pernah saya ngalamin ya guys ya, kalau kalian menggunakan mata bor yang putih ya, yang bukan baja, itu pas setengah-tengah atau pas mau sudah selesai proses pengeboran, mata bornya malah patah ya guys ya. Jadi diusahakan kalau menggunakan mata bor harus menggunakan mata bor baja atau yang hitam ya guys ya, biar kuat, biar ndak kerja dua kali ya guys ya. Kalau sudah patah di dalam malah tambah parah ya guys ya. Karena untuk bautnya ini keras sekali ya. Untuk baut yang original bawaan motor, saya gunakan baut tangga motor Jupiter, motor Supra juga bisa ya guys ya. Yang penting baut yang original. Oke, setelah bor-borannya sudah pas ya, kemudian kita lakukan senai ulang ya menggunakan drat 11, atau untuk mata senainya ini kita menggunakan mata senai. Untuk mata senainya ini M7 kali 1,0 ya guys ya. Untuk mata senai 11 ya guys ya. Atau mata tapnya ini kita gunakan M7 kali 1,0. Dan untuk mata bornya itu kita gunakan mata bor 10 ya guys ya, 10 mili. Oke, sebelum kita lakukan pengetapan ya guys ya, harus kita pastikan lurus dulu ya untuk mata tapnya atau mata senainya. Nah, ini setelah lurus baru kita lakukan pengetapan menggunakan kunci Inggris juga bisa ya guys ya, atau stang bawaan mata tapnya juga bisa ya guys ya. Tapi saya biasanya itu menggunakan kunci Inggris ya, biar enak muternya. Karena untuk baut mesin yang atas tidak saya buka ya guys ya, karena untuk mencari center atau mencari lurusnya kita gunakan atau kita tidak usah copot yang satu biji di bagian atas ya guys ya. Nah, caranya begitu ya guys ya, biar nanti kelihatan lurus atau kurang lurus ke kiri atau ke kanan itu kita bisa lihat dari baut mesin yang bagian atas ya guys ya. Oke, sebelum kita lanjut pengetapan ya guys ya, kita ngopi dulu ya guys ya, biar ndak mumet ya guys ya, biar kerjaan lancar, biar penglihatan tambah terang. Kita ngopi dulu guys, standby kopi 24 jam ya guys ya, biar nanti bisa lurus, bisa presisi ya. Untuk dratnya juga bisa dijamin awet ya guys ya, karena kita gunakan sok-sokan baut original, bukan sok-sokan yang dijual di pasaran guys ya. Oke, ini alhamdulillah ya sudah masuk setengah untuk sok-sokannya atau untuk mata tapnya. Nah, ini kita gunakan mata tap yang paling tajam sendiri ya guys ya. Nah, setelah terbentuk untuk dratnya, kemudian baru kita gunakan mata tap yang tumpul ya guys ya. Karena kalau kita langsung menggunakan mata tap yang tumpul, nanti takutnya di tengah jalan bisa patah ya untuk mata tapnya, karena untuk bautnya ini keras sekali ya guys ya. Tapi kalau untuk blok yang aluminium ya enggak apa-apa ya guys ya, bisa kalian gunakan langsung mata tap yang tumpul. Tapi kalau kalian tap baut baja ya guys ya, jangan harap bisa bagus, malah patah ya untuk mata tapnya. Kalau kalian gunakan mata tap yang tumpul langsung, tidak menggunakan mata tap yang agak tajam dikit ya guys ya. Nah, biasanya kalau kita beli mata tap atau mata senai itu ada yang 3 versi ya. Ada yang tajam, kemudian ada yang tajamnya menengah, baru kemudian yang tumpul ya guys ya. Di kita biasanya dikasih 3 biji ya guys ya, tergantung merek ya guys ya. Kalau Wipro ya biasanya saya gunakan itu dikasih 3 biji ya dalam satu kotak itu, kayak di awal video tadi ya guys ya. Oke, ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa awet ya untuk mesinnya ini, dan bisa kepasang lagi ya, dan tidak terjadi kebocoran lagi di bagian blok mesinnya.
Oke guys, sebelum lanjut ke videonya guys, jangan lupa udut ya guys ya, biar nggak bosan-bosan nontonnya ya guys ya. Caranya atau tekniknya seperti apa sudah saya jelasin semua ya guys ya, semoga bermanfaat. Nah, solusinya kalau kalian ndak ketemu atau ndak ada dijual di pasaran yang mata atau sok-sokan yang 11 atau 12/11 itu, bisa kalian gunakan cara ini ya guys ya, seperti saya ini. Untuk motornya ini sudah ownernya juga sudah nyari ya guys ya, untuk mata sok-sokan yang 14/11, yang 13/11 juga ndak ada ya guys ya, yang 12/11 juga ndak ada, jadi akhirnya diserahin ke kita ya guys ya. Solusinya di mana? Oke, ini kita kasih solusi ya Pak ya. Oke, setelah terbentuk untuk dratnya guys ya, jangan lupa disemprot menggunakan angin atau kompresor biar nanti sisa-sisa atau gram-gramnya bisa keluar semua ya guys ya, biar nanti tidak terjadi selek lagi ya di bagian bautnya ya guys ya, untuk baut mesinnya. Oke, alhamdulillah untuk dratnya sudah terbentuk ya guys ya, dan sudah lurus center presisi ya guys ya. Kemudian kita coba dulu, kita kencengin ya guys ya, mudah-mudahan aman, mudah-mudahan sudah bisa ngepres ya guys ya. Tapi kalau kurang dalam nanti tinggal kita lakukan pengetapan lagi ya, kita kasih agak dalam lagi. Ini untuk nyoba aja dulu untuk drat, kekuatan dratnya. Oke, ini masih kurang ya, masih ada timbul dratnya sedikit. Jadi kita buka lagi ya untuk baut mesinnya atau baut tusuk satenya ya guys ya. Kita kasih agak dalam lagi, atau kita kita tap lagi ya agak dalam dikit supaya nanti bisa ngepres untuk dratnya ya guys ya. Oke, tapi kalau sudah begini ya guys ya, kalian gunakan mata tap yang tumpul juga ndak apa-apa ya guys ya, karena sudah dijamin kuat ya untuk drat luarnya, ndak bakalan selek. Jadi bisa kalian gunakan mata tap yang tumpul biar untuk dratnya dari depan sampai belakang itu presisi atau sudah terbentuk secara sempurna ya guys ya. Nah, ini kita putar sampai mentok dan jangan dipaksa. Kalau sudah emang betul-betul keras, kita kembalikan lagi ya guys ya. Begitu terus, jangan sampai dipaksa ya, malah patah nanti untuk mata tapnya. Oke guys, mungkin ya sekian dulu ya video kali ini. Ini sudah selesai ya, saya nyatakan selesai dan beres untuk pengetapan baut yang mengalami selek di bagian baut mesin yang 4 biji ya guys ya. Nah, caranya ya begini ya guys ya, kalau kalian kesusahan cari mata tap yang atau mata sene yang mata sok-sokan yang 11/12 atau yang 11/14 ya guys ya. Nah, ini kita semprot dulu ya guys ya, kemudian kita pasang untuk baut mesinnya. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi para mekanik-mekanik pemula. Untuk yang senior ya guys ya,
Jika ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Jadi kami tujuannya bukan untuk mengajari sampean semua, tapi kami hanya mengedukasi atau kami hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Oke, see you next time dan salam otomotif.